Dalam beberapa bulan terakhir ada dua nama yang sering disebut oleh Pak Jokowi, ada Ganjar Pranowo dan ada Pak Prabowo Subianto. Kalau ditanya alasannya mengapa, saya pikir ada dua alasan. Yang pertama, tentu saja dua nama ini menjadi bagian dari kubu politik Jokowi lah, katakanlah. Pak Prabowo walaupun dulu investasi elektoral sebagai antitesis Jokowi, kita tahu menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, bahkan beberapa statementnya memperlihatkan konsistensi beliau sebagai loyalis Jokowi. Yang kedua, saya pikir bisa juga dilihat dari kacamata, kenapa sih kemudian dari berbagai macam nama yang ada, paling sering disebut adalah Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Saya pikir ini juga bentuk sikap realistis dari seorang Jokowi ketika ingin mengendorse seseorang kan tentu saja harus yang punya peluang besar untuk menang dan dibandingkan dengan nama-nama lain misalnya seperti Mas Erlangga, Erick Thohir, Mbak Puan yang kita tahu juga bagian dari kubu politik Jokowi, tapi kita tahu tidak masuk dalam misalnya tiga besar nama yang selalu menguasai angka-angka survei. Itu yang menyebabkan menurut saya nama Ganjar dan Prabowo ini yang paling sering disebut oleh Pak Jokowi. Selain karena bagian dari kubu politik dan juga dikatakan realistis, bisa dikatakan juga nggak sih Mas, Pak Prabowo ini adalah favoritnya Pak Jokowi? Ya, sebetulnya dua nama ya. Kalau kita Hmm. lihat bukan hanya Pak Prabowo, dua nama ini secara eksplisit sering disebut. Mas Ganjar dengan istilah rambut putih atau di Rakernas Projo, Pak Prabowo di acara hari ulang tahun Perindo atau beberapa kali dalam peristiwa yang lain. Jadi kalau ditanya favoritnya siapa, ya kita bisa membaca dari kronologi statement Pak Jokowi, ada Prabowo dan ada Ganjar Pranowo, dan penyebabnya menurut saya karena dua variabel tadi. Hmm. Eh, Chemistry dan juga sikap realistis Jokowi membaca hasil survei. Oke, ini kan menarik, Mas, ketika presiden kita Pak Jokowi memiliki favoritnya, tapi kan Pak Jokowi ini juga masih merupakan anggota partai. Apakah favoritnya Pak Jokowi adalah favoritnya partai menurut Mas? Iya, saya pikir sudah pasti Pak Jokowi lebih memiliki ruang yang lebih luas ya untuk munculkan nama favoritnya karena beliau bukan ketua umum partai. Sementara Ya. kalau kita bicara partai ada keterbatasan mereka hanya bisa berbicara mengenai kadernya sendiri. Itu yang menyebabkan menjadi menarik ketika Pak Jokowi misalnya lebih sering menyebut nama Ganjar dibanding Mbak Puan dalam konteks di perjuangan, bahkan juga menyebut nama kader partai lain seperti Pak Prabowo yang tadi kepentingan dari Pak Jokowi kan bukan sekedar membesarkan partainya, tapi lebih daripada itu, sebagai presiden yang harus pensiun, memastikan legasinya tercipta dan legasi itu hanya bisa dilanjutkan kalau kemudian ada chemistry yang sama dari penerusnya, dan paling penting adalah mungkin untuk menang dalam pertarungan berikut. Baik, lalu Mas Yunarto ketika Pak Jokowi sering ya mengendorse atau menyebut Prabowo ataupun juga Ganjar. Ini maksudnya tuh apa sih sebenarnya Mas? Kita tuh pengen tahu maksudnya apa, arahnya kemana dan tujuannya tuh apa? Ya, kalau saya pikir ini adalah upaya investasi politik yang sedang dilakukan Jokowi untuk menjadi kingmaker ya. Karena ketika nanti masuk kepada masa kampanye resmi, saya pikir sorotan dari seorang presiden untuk bersikap netral malah akan lebih kencang. Sehingga dalam masa-masa sebelum masuk pendaftaran, belum masuk masa kampanye, saya pikir Jokowi dengan sengaja melontarkan beberapa statement yang kemudian akan terekam di benak pemilih bahwa beliau punya jagoan. Dan kita tahu secara otomatis kalau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi sampai masa kampanye nanti, apa yang terekam di pemilih Jokowi, fans Jokowi, itu akan juga berpengaruh pada pilihan mereka dalam pemilu nanti. Mereka akan juga bisa mengikuti apa yang sudah menjadi arahan Jokowi jauh-jauh hari. Jadi bukan tidak mungkin nanti kita malah melihat pada masa kampanye Jokowi akan lebih minim berbicara karena Ya. sorotannya akan lebih kuat, tetapi apa yang sudah dia sampaikan pada masa jauh-jauh hari saya pikir sudah terekam di benak pemilih. Secara otomatis itu adalah bentuk endorsement dengan cara yang bisa dikatakan cantik lah ya dari sisi etika. Baik, tapi kalau seorang presiden memang boleh ya Mas untuk condong memfavoritkan atau mengendorse siapa begitu, tidak bersikap netral di saat seperti ini. Apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Obama yang belak-belakan mengatakan saya mendukung Hillary Clinton.
sebagai sama Partai Demokrat saat itu juga dia masih berkuasa menjadi seorang presiden. Jadi sah-sah saja karena yang paling penting adalah tidak boleh adanya penggunaan kekuatan kekuasaan birokrasi dalam konteks kemudian mendukung salah satu calon presiden yang akan maju. Apakah SBY dulu juga tidak mendukung seorang calon presiden? Jelas pada tahun 2014 di masa-masa menjelang pendaftaran Partai Demokrat yang ketua umumnya adalah SBY menyatakan dukungan resminya kepada Pak Prabowo. Jadi saya pikir ini sah-sah saja. Yang perlu kita awasi adalah bagaimana kemudian penggunaan-penggunaan kekuasaan yang sering dicurigai akan mempengaruhi pemilu itu harus dipastikan kita awasi bersama-sama, tidak boleh dilakukan. Pertama, memang dinamika komunikasi politik elit kan memang terus bergerak nih. Apalagi menjelang penetapan calon presiden dan wakil presiden yang harus dilakukan oleh partai politik. Karena sesuai dengan undang-undang pemilu yang menentukan, yang menetapkan, yang memutuskan, dan yang mencalonkan calon presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik dan gabungan dari partai-partai politik. Itu yang pertama. Yang harus kita juga ingat adalah bahwa media komunikasi politik itu kan ada 4. Yang pertama organisasi, yang kedua interpersonal, yang ketiga media massa dan media sosial, dan yang keempat kelompok kepentingan. Nah, dalam hal ini siapapun yang sekarang bergerak, yang ingin mengusung, mencalonkan, atau menyebut nama-nama presiden, itu kalau dia pada kelompok relawan, kita menamakannya sebagai kelompok kepentingan. Jika ia adalah seorang presiden, maka kita bisa saja menempatkannya seperti yang dipersepsi banyak orang, karena jangan lupa politik itu adalah persepsi, maka sejatinya orang menganggap Pak Jokowi mengendorse. Kebetulan dalam banyak kesempatan Pak Jokowi telah mengendorse beberapa nama. Mau tidak mau dia menyebut juga nama-nama orang tersebut. Nah, soal penyebutan nama Prabowo itu menurut saya bukan sesuatu yang aneh. Pertama, Pak Prabowo adalah bagian dari kabinet Jokowi. Yang kalau kita telisik misalnya, mengapa Pak Prabowo bergabung dengan kabinetnya Jokowi, tentu ada komitmen atau deal di belakang panggung. Secara dramaturgi kan panggung politik itu berdasarkan teman saya bisa dibagi 3. Front stage, middle stage, sama back stage. Nah, di panggung depan itulah bagaimana komunikasi politik yang dibangun Prabowo dengan Jokowi, dengan Pak Jokowi, itu memang relasinya terlihat sebagai patron dan klien. Artinya, apapun yang dinyatakan oleh Prabowo, termasuk keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, saya kira itu sudah didilkan sebelum Prabowo masuk ke kabinet Jokowi. Artinya secara tidak langsung dan secara langsung, Pak Prabowo itu berada dalam pantauan Pak Jokowi. Inilah salah satu calon presiden potensial yang mempunyai kedekatan secara patron klien dengan Pak Jokowi. Jadi tidak aneh kalau Pak Jokowi menyebut-nyebut nama Pak Prabowo. Bahkan bisa memastikan Prabowo adalah pemenang, calon pemenang gitu kan. Punya suara tertinggi, elektabilitas tertinggi, dan seterusnya. Nah, ke depan akan banyak lagi nih sebutan tentang apalagi seandainya dilihat dari kedekatan Prabowo dengan partai politik pengusung Pak Jokowi yang notabene sekarang ini dianggap cukup mesra, maka secara potensial politik itu akan lebih dekat kepada Prabowo. Jadi apapun yang terjadi, Pak Prabowo jauh lebih dekat dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan calon-calon presiden potensial lainnya versi lembaga survei, gitu. Oke, Mbak Lely, berarti tadi highlight-nya adalah menurut Mbak Lely bukan hal yang aneh gitu ya kalau Presiden Jokowi ini mengendorse Pak Prabowo dan memang Pak Prabowo ini adalah yang paling dekat begitu ya, calon yang paling dekat dengan Pak Jokowi di antara calon-calon lainnya. Nah, tapi kalau bisa dilihat gitu, mungkin diinfokan ke kita Mbak Lely, maksudnya Pak Jokowi itu sebenarnya apa sih Mbak Lely tujuannya? Iya, memang banyak kritik nih ya di antara para pengamat, para politisi itu sendiri yang menyatakan apa kerja Pak Jokowi mengendorse calon presiden gitu loh. Saya pikir itu hak politiknya Pak Jokowi juga memastikan bahwa siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan itu adalah orang yang notabene bisa mengamankan garis-garis politik, kebijakan politik yang sudah ditempuh Pak Jokowi selama ini.
Jadi maksudnya kan kalau kemarin kan seolah-olah ketika Pak Jokowi menyebut si rambut putih lah, padahal kalau kita baca teks narasi yang dikemukakan Pak Jokowi tidak secara langsung. Pak Jokowi mengatakan ada loh yang saking memikirkan rakyat rambutnya sampai putih. Lalu Hmm. kemudian anasir itu dikonsumsi publik seolah-olah mengasosiasikan dengan Ganjar gitu kan. Padahal sejatinya Pak Jokowi ingin memberi penjelasan bahwa orang-orang yang memikirkan rakyat seperti ini tipenya. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada maksud tertentu ya Pak Jokowi punya kepentingan terhadap orang yang nantinya memimpin Indonesia kan yang bisa memastikan garis politik, kebijakan politik, langkah politik Pak Jokowi itu bisa berlangsung seperti yang sudah digagasnya selama ini. Jadi Pak Jokowi juga ingin memastikan sebuah legasi kepemimpinan yang berlanjut gitu intinya. Oke. Berarti Mbak Lely melihat dari yang Mbak Lely katakan, Pak Prabowo ini calon yang cocok ini di matanya Pak Jokowi gitu, Mbak, dalam kata lain? Saya membaca itu sejak awal, gitu loh. Saya membaca itu sejak awal karena apa? Tentu bergabungnya Pak Prabowo ke kabinetnya Pak Jokowi bukan sesuatu yang ibaratnya tidak ada makan siang yang gratis. Ya, ketika alasannya adalah untuk memastikan agar Indonesia damai dari kebisingan, pembelahan publik dan sebagainya, itu adalah salah satu di antaranya. Tapi salah dua, salah tiga, dan salah empatnya itu adalah kepastian. Mungkin pula komitmen politik yang dibangun di belakang panggung. Dan kita jangan lupa panggung politik itu ada wilayah panggung tengah yang merupakan wilayah kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Wilayah kompromistisnya seperti itu, oke, saya bergabung, tapi apa rencana ke depan? Dan itu saya kira udah dipastikan detil dibicarakan sebelum Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi kalau dari kacamata seorang pengamat, Mbak Lely, seorang presiden yang mengendorse calon presiden gitu ya, Mbak, itu adalah hal yang wajar kah? Apakah presiden harusnya bersikap netral atau seperti apa, Mbak? Iya, karena kritikan publik yang begitu banyak, akhirnya Pak Jokowi tidak hanya menyebut satu nama kan, Ya. hampir semua nama yang dianggap potensial dari versi lembaga survei itu disebut. Sandiaga Uno, Erick Thohir, Erlangga, mungkin Pak Anies yang belum disebut ya, gitu ya. Karena kebetulan tidak berada dalam satu forum pada saat itu. Kemungkinan besar kalau nanti Pak Jokowi menghadiri sebuah acara seremonial yang kemudian ada Pak Anies di sana, saya memastikan Pak Jokowi akan menyebut juga nama Anies. Tapi mana yang tulus dan mana yang tidak dari seorang Jokowi kita bisa baca itu, gitu Oke, loh. oke, baik. Baik, baik. Terima kasih Mbak Lely. Berarti kita udah dapat ya poin-poinnya dari Mbak Lely terkait isu Edward Mata